kasih sudah bisa mendukung kami ikut ke sini, dan ternyata yang dibolehkan hanya pengurus aja yang ini, dan kita jelaskan satu persatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota paguyuban sudah disubmit sebagai pelapor atau korban yang sudah disahkan oleh Bareskrim ya. Jadi Bareskrim kesini tuh kasih surat pengantar bahwa Bapak Ibu sekalian adalah korban dari DSI. Beda dengan kami yang 130 orang kemarin, itu memang sebagai syarat sampel buat LP keluar, buat nomor LP keluar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sekarang posisinya itu sebenarnya sama, malah lebih enak. Bapak dan Ibu sekalian itu sudah tinggal nyelesain di akhir. Kita yang repot, yang bolak-balik ke Bareskrim yang 130 yang harus memenuhi semuanya dari awal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita tadinya akan mengkonversi data yang Ibu Bapak sekalian yang sudah submit di paguyuban, yang sudah ada nomor anggotanya, untuk langsung konversi ke datanya LPSK. Tapi ternyata menurut undang-undang tidak diperkenankan. Jadi harus sukarela masing-masing mengajukan lewat SIM pusaka dan satu lagi sebenarnya akunnya sama, itu berkaitan. Tapi itu kepentingan mereka sebagai autentifikasi dari para korban mengajukan. Jadi pengajuan ini sukarela, boleh mengajukan, boleh tidak. Yang tidak mengajukan tidak akan memberikan ganti rugi, yang mengajukan akan diproses dan diverifikasi. Nanti mengenai kelengkapan data, nanti Batina yang akan jelaskan. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini akan berproses harus dalam jangka waktu 1 bulan ke depan sampai yang ditetapkan dalam pengumuman itu di submit. Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kesulitan nanti bisa konsultasi dengan Batina. Batina nanti akan konsultasi dengan atau langsung melalui call center. Jadi call center itu bekerja tidak 24 jam, tetapi hari kerja ya. Jam kerja. Jam kerja. Silakan berkonsultasi jam kerja. Jam kerja. Tapi Bapak Ibu sekalian harus mengisi sendiri, semuanya harus melengkapi semua yang diminta di dalam di dalam form yang ada di situ. Kecuali yang tadi yang kita nego ya, yang kita nego itu mengenai bukti apa ada untuk penyetoran. Penyetoran silakan diisi dari rekening koran atau bukti-bukti lain yang memang itu mendukung terhadap penyetoran. Jadi tadi ada negosiasi mengenai ganti rugi. Jadi kalau menurut perdata itu bisa ganti rugi itu kita minta modalnya kembali penuh. Tetapi kalau sudah pidana, yang namanya ganti rugi itu adalah uang kita yang tertanam di DSI dikurangi uang yang sudah kita tarik atau kita kembali, baik itu melalui penarikan maupun bagi hasil. Jadi bagi teman-teman yang sudah balik modal atau lebih, menurut saya sih nggak usah submit, karena dapat dipastikan tidak akan dapat penggantian, nol. Jadi kalau yang tadi dari 2018 atau 2017 yang misalnya investasinya 100 sudah balik 150. Oh itu dari awal, bukan dari outstanding ya? Ya kan tadi bilang ganti rugi. Kalau ganti rugi itu modal yang ada sama yang sudah kembali berapa, itulah selisihnya ganti ruginya. Yang akan ditetapkan oleh LPSK berdasarkan verifikasi dari dokumen-dokumennya. Dan proses ini Bapak Ibu sekalian jangan berharap cepat. Ini proses pengalaman yang sebelum-sebelumnya 4 tahun. 2021 yang baru dibayar 27 sedang berjalan itu mulai 2021 inkrahnya itu 2023 inkrah sampai sekarang itu proses likuidasi aset atau menjual itu belum selesai. Sampai sekarang udah 3 tahun ya, 26. padahal dia mulai 2021 proses hukum inkrah 2023 sampai sekarang masih ada di sini belum dibagi. Jadi kita 21, 25 tahun ya. Sehingga teman-teman tuh nanti tidak kaget. Ternyata ada pengalaman 5 tahun aja belum apa-apa. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu sekalian submit melalui sistem yang punya LP yang diumumkan yang sudah teman-teman yang sebagian sudah hard copy-nya dikirim ke sini. Tadinya kita mau bantu memfasilitasi ke
ke paguyuban dulu di pooling, apalagi yang sudah ada di paguyuban. Ternyata mereka menolak karena apa? Waktunya tidak akan cukup, karena 1 bulan harus kelar. Jadi berita acara serah terima ini adalah dari kurir ke LPSK. Itu dianggap menjadi berita acara serah terima dokumen. Tadi kita mau bantu seperti itu, tapi secara data soft copy ya sudah aman, sudah mereka pegang dari kita. Dan teman-teman, ini yang sudah kita proses adalah yang masuk paguyuban dulu plus yang mereka yang disubmit oleh Bareskrim. Jadi total yang Bareskrim yang submit itu 237, yang sisanya adalah 107 itu bukan anggota paguyuban, yang 130 masuk ke dalam laporan 4.400 yang kita sudah submit ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian masih punya PR lagi menginput masing-masing. Nah, mau tidak mau, karena itu undang-undang, tadinya sudah nego sama Batina, bisa nggak kita konversi? Ternyata tidak diperkenankan. Import, ekspor, ekstrak. Ya, tidak diperkenan karena itu adalah hak pribadi langsung melekat korban dengan LPSK. Terus nanti kalau ada kekurangan akan ada verifikasi dan akan dikirim melalui paguyuban siapa saja yang harus melengkapi, apa saja yang perlu dilengkapi. Nanti ada. Jadi yang penting tanggal 30 atau 1 bulan kirim dulu. Ya. Karena kalau enggak Bapak Secepat-cepatnya biar tahu kurangnya. Ya. Salah nanti akan ada. Ya. Dan itu lewat paguyuban, nanti kolektif dari 4.500 taruhlah ada 500 yang kurang. Paguyuban nanti akan bantu. Dan boleh dilengkapi. Jadi jangan takut salah lah ya, intinya gitu. Nanti pemberitahuannya akan melalui email blast, dan makanya nanti hasil verifikasi LPSK akan submit NIK sekian, nama X kurangnya ini. Nah, kita akan bantu blast ke email ya, nggak ke HP, nggak ke tele, karena ini menyangkut personal. Karena data ini akan digunakan setelah inkrah. Lah inkrahnya lo bisa 2 tahun lagi. Jadi ada itu sebenarnya masih ada waktu, tapi isi dulu aja, nggak usah takut. Aja. Ya itu aja saya kira Pak. Intinya itu. Ini adalah peran dari individu, bukan paguyuban lagi yang akan menentukan kelancaran dari LPSK ini. Ya, tambahan untuk yang sudah meninggal Pak, tolong disampaikan tadi. Oke, yang sudah meninggal, tolong fatwa warisnya dilampirkan. Jadi Mengetahui. misalnya kalau meninggal ada warisnya, misalnya 3 orang, nanti harus menguasakan kepada salah satu berdasarkan surat keterangan warisnya. Dan semuanya harus mengetahui Dan anak-anak. ya itu kan udah fatwa waris otomatis. Fatwa waris otomatis nanti kuasa menunjuk dari dasarnya adalah fatwa warisnya, keterangan warisnya. Warisnya terdiri dari 145 memberikan kuasa kepada salah satu orang untuk ekonomi. Termasuk itu Pak, mungkin yang mewakili gitu. Jadi nanti dijelasin yang mewakili itu harus ada surat kuasa. Oh iya. Ya, Termasuk sebaiknya ada yang jangan diri mewakili sendiri. satu-satu. Sebaiknya Jadi kalau misalnya Pak Imam punya 4, Pak Imam, istri, Anaknya. anak 2 masing-masing. Isi sendiri. Akunnya harus masing-masing. Kalau mau dibuat surat kuasa silakan, tapi menurut saya sih repot. Ya, repot. Satu lagi Pak, Misalnya, ya silakan. nanti berarti kita juga harus mengantar hard copy kemarin. Ya, Ya, nanti. hard copy-nya wajib pakai kurir. Nanti ada per diantar. capos berapa akan ada. Ada sampel posnya, jadi itu Ada. sebagai Bukan tanda pribadi, bukan ya? Ya, itu nanti ada pengumuman lagi Pak. Baik. Yang penting yang 1 bulan ini dulu, udah nggak usah mikir yang lain-lain Pak, karena ini sebagai data bahwa kita udah masuk laporan. Udah Ya, itu aja. yang online-nya dulu, soft copy-nya dulu masuk, nanti ada perintah untuk perintah lagi. untuk itu hard copy dikirim ke sini. Memang harus waktu- menggunakan kurir. Waktunya nggak lama itu, waktunya nggak lama dari pemberitahuan nanti, nggak lama. Jadi disiapkan aja hard copy-nya. Mungkin 2-3 hari setelah pemberitahuan harus Harus dikirim. submit. Yang 1 Siapa bulan itu yang soft file ya. 1 bulan soft file tidak. Jadi nanti 1 bulan soft file. Online ya, online. Itu kalau data yang udah berbuku-buku di Bareskrim itu datang ke sini apa masing-masing? Apa Masing-masing bikin lagi, lagi, Pak. Bikin lagi. Ya, itu disita untuk pengadilan. Pengadilan aja itu. Kita yang 130 orang itu untuk pengadilan. Saya juga akan submit ulang ke sini. Yang disubmit selesai hard copy-nya yang sesuai yang kita upload. Ya. Jangan beda lagi Pak. Iya. PR lagi nanti sini kan. Iya. Seadanya aja sesuai, yang penting sama antara hard copy dengan yang kita. Nah, untuk pengisian wajib refresh supaya bisa masuk semua. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu kurang paham, mending minta tolong lah. Call center ya. Enggak, minta tolong yang lain. Ukuran kan, ukurannya ya. Untuk Iya. ngisinya kalau Iya. misalnya kurang paham. Ya, Bizip. Kopi yang kita kirim ke Bareskrim sama. ya? Sama. Udah bukan belum? Nah, ada permintaan lagi Pak. Apa Kalau yang diminta di berlembar-lembar dalam rekening
Oh, Apa itu sih dalam bentuk PDF. formnya Di SLPK screenshot. ya itu dipenuhi juga. Dijadiin Kalau Word, tidak masukin yang Word, ada di beres. dijadiin PDF. Enggak, yang di LPSK-nya itu menerima file jenisnya. Kalau kuasa PDF. ke paguyuban kan PDF. untuk LPSK tidak diperkenankan. Bukan tidak diperkenankan, diwajibkan nggak berlaku gitu. Karena kecuali kalau kami yang urus. Ya, karena wajib sendiri. Iya Pak. Ada 2 pertanyaan Pak. Silakan mau 3 juga boleh. Jadi yang pertama, tadi kan disebut batasnya sampai awal bulan depan ya. Kencengan. Nah itu kalau yang nggak masuk ke LPSK berarti dia nggak dapat ganti rugi. Saya jelaskan Pak, yang mau ganti rugi sukarela daftar Masukin, ke LPSK. gitu aja. Kalau tidak ya sudah. Udah. Walaupun kami sudah laporkan ke sini. Kalau Bapak tidak mengisi buka akun LPSK, berarti Bapak tidak menginginkan Penggantian. restitusi. Ya. Jadi kalau Walaupun misalnya- kami sudah lapor ke sini, sudah punya data Bapak itu sudah ada di sini, yang sudah kita kolek kemarin itu. Makanya Bapaklah yang terverifikasi, yang belum masuk ke paguyuban, yang tidak ada surat pengantar dari Bareskrim ke sini, tidak akan diproses, walaupun diterima. Karena akan dilarikan dulu ke Bareskrim dulu, karena apa? Harus ada keterangan dari Bareskrim. Ya. Nah, keterangan Bareskrim itu bisa lewat surat, dan LP adalah sebagai mandatori. Jadi LP itu yang punya paguyuban silakan pakai. Kalaupun nanti ada yang penumpang gelap menggunakan LP itu nggak ada masalah, toh mereka akan verifikasi juga. Akan diverifikasi. Ini juga ditolak ya kalau nggak Nggak, ada akan namanya. diverifikasi. Diverifikasi ulang. Itu nanti di-share dari paguyuban atau Apanya? RP-nya itu tadi. LP udah ada di LPSK itu sama. Karena yang dari Bareskrim itu ngasih surat pengantar tuh beserta LP-nya. Mungkin ntar di info di tele. Hah? Usaha kan ada data pelaku itu Pak. Iya. Sama form. Nanti di info. Diupload fotokopiannya diupload nanti dikasih lah. Dan nggak masalah juga karena nomor LPSK Nomornya doang, yang kan? penting nomornya aja. Nomor doang kok. Nomor sama nama nik pelaku. LPSK udah submit kan, tinggal lihat aja itu. Ya. Ntar di info kalem ah. Di antara semua lender ini dapat japrian, kami bertiga dapat japrian dari BSI kemarin. Dia ngirim link untuk mengisi data katanya untuk laporan LPSK. Hah? Nah, Hati-hati Bu. Desi nggak ngirim apa terakhir di email. Nah, itu kami bingung, makanya kami tunggu untuk pertemuan hari Ya, ini. jadi Jangan. tidak ada form akun yang mesti diisi kecuali 2 tadi. Simpusaka sama restitusi. Nah, Berarti yang restitusi dari yang dari sama- BSI nggak usah direspon ya Pak? Nggak usah. Kecuali Desi itu nggak pernah WA. Biasanya dia tuh lewat email. Kalau WA hati-hati. Enggak, ini di WA. Kalau WA berarti hati-hati. Resmi dari itu Bu, ada. udah. Karena kemarin Selasa lalu kami nengok TA ke Bareskrim, ketemu sama salah satu karyawannya juga namanya Dayu, dan itu diperintah sama si TA. Ibu Lulu ini sama suaminya semuanya udah verifikasi belum gitu. Terus Pak TA Terus dicek, sehat Bu, nggak? nanti saya Ibu bawa cek dulu makanan ya, dia bilang nanti saya kabarin. Nah besoknya dicek Makanan beracun. atas nama ini, iya udah masuk, udah lapor. Nah kemarin dia bilang, tadi pagi saya diingetin lagi Bu, segera diisi ini untuk laporan LPSK. Makanya saya pikir kesempatan saya harus hadir. Kalau lupakan itu, tidak ada skenario ke sana, SOP ke Rupanya sana. tidak semua lender dikirimin ya Pak. Nggak ada. Kecuali ibu aja. Iya, kami Karena ibu bertiga. nengok. karena ibu nengok spesial. Diingetin. 4 orang atau 3 orang atau berapa Ibu? Kami bertiga. Enggak, yang di sana. Yang di sana. Tiga tersangka ya. Biar TSK Oh ini masa kami berdua aja bukan? tersangkanya. TSK-nya ada berapa di sana? Sama MYN juga sedang sedang dijenguk sama suaminya. Oh, kemarin. Tanggal berapa? Selasa, suaminya tanggal belum tersangka. 31. Jadi kalau Kok nggak izin Pak Ketua dulu suaminya? Kalau mau besok ke Bareskrim jadwalnya Selasa dan Kamis jam 10 sampai jam 12. Ya udah. bom yang Jadi bisa tuh Pak. kasih bom. Bu, diizinkan saya nggak diizinkan. Iya. 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 Kita nggak ada yang diizinkan, Bu. Ibu ini bawa rendang tikus. Jadi tadi ada pesan ya, kalau lagi musim kayak gini biasanya banyak Penipuan. ya. Hati-hati. Takut dibajak Bu akunnya. Yang sudah TPPU sebelumnya
akunnya itu ada Dibajak akunnya. WA Yang atau mengaku apa. dari SPLK silahkan lapor segera. Iya. Kan gini, kanal resminya ada, nomor kontaknya ada. Situ tempat kita ngelapor, bukan ke yang lain. LPSK udah ada nyantumin nomor WhatsApp. Jadi nanti kalau ibu ada orang mengaku dari LPSK segera lapor. Segera lapor. Tidak ada yang dan semua tidak ada dipungut biaya. Gratis, dan semua tidak gratis. Ada channel, Nanti kami share ya. tidak ada channel di luar satu channel tim tadi. Tim tadi ada 4 orang. Pak Galih, Pak Ibu Amelia, Pak Gunawan dan Mbak Cici. Dan kontaknya Tim yang- satu. Dan tim itu yang mengurus DSI. Dan kontak personnya juga dibatasin hanya Ibu Amelia saja. Dan di kita cuma 2 orang saja, Pak Gipari sama Mbak Tina. Pak Gipari dari legalnya, Mbak Tina dari IT-nya. Jadi saya pun tidak berhubungan langsung. Jadi kalau nanya jangan japin saya juga pusing. Apalagi Pak Rio juga nggak tahu. Masuk ke grup biar direspon sama Pak Gipari sama Mbak Tina. Jadi kalau Pak Arief Utomo menyarankan pertemuan, ya tolonglah dia suruh datang ke sini. Sebel juga saya. Iya. Guru. Nyuruh. Emang ketua apaan? Emang ketua Cowok apa? apaan? Disuruh-suruh. Ayo silakan Pak, silakan. Pertanyaan nomor 2 Pak, itu besaran ganti rugi. Tadi kan Pak Bintang sebutin kan kalau modalnya sudah balik dan contohnya aja Pak mungkin diberi. Jadi begini, Bapak investasi mulai masuk DSI tahun 2018 100 juta. Bapak sudah dapat bagi hasil 150 juta. Berarti Bapak dapat ganti rugi apa tidak? Tidak. Laporin aja biar balik. Tidak, Pak. Bapak sudah lebih untung 50 juta. Makanya Ganti saya untung. Tadi dijelasin, ini bukan perdata, ini sudah pidana. Kalau pidana ganti rugi. Ganti rugi itu Bapak yang sudah terima berapa, modal Bapak berapa, selisihnya lah itu ganti rugi. Kalau Bapak udah selisih lebih, ya nggak dapat ganti rugi. Nah itu istilah modal itu karena di Jadi Nah, istilah gini. modal itu duit Bapak Gini, Pak. di store ke DSI berapa? Gini, forward Barskrim sudah Kan diisi. udah ada Excel-nya. Forward Barskrim udah diisi. Total top up-nya berapa? Iya. Dikurangin total imbal hasil, hasil. dikurangin total penarikan. Masih ada selisihnya, duit Bapak. Iya, aplikasi udah pernah dapat. Kalau ada, Bapak lapor di sini. Kalau nggak ada, kalau plus mending gak usah lapor. Capek-capek. Sudah dapat dipastikan tidak akan dapat ganti. Nanti di sini itu ada tim yang namanya identifikasi kewajaran. Gitu loh. Jadi data-data yang diupload kan nanti akan diperiksa satu-satu gitu. Sampai bukti withdraw, kemudian Belum. mutasi, kemudian sampai berhasil ya. Nanti itu akan dilihat kewajarannya. Nah itu yang akan dipakai sebagai dasar untuk Di blast. sebagai ganti rugi. jadi definisi modal itu adalah uang yang disetorkan ya. Iya. Duit Bapak di DSI berapa semua? Bukan yang di web Bukan. sebagai dana tersedia bukan ya. Atau gampangnya gini Pak, nilai aset yang disertifikat dikurang imbal hasil udah sesuai. Ya, itu aja. Gampangnya gitu. Aset sertifikat dikurangi Imbal hasil. Dalam sertifikat Bapak nominalnya berapa, di web Bapak bagi hasil yang sudah diberikan berapa selisihnya. Itu ganti rugi. Dari sertifikat sudah ketahuan. Ya. Iya. Jadi ada 3 variabel, Pak. Uang yang kita top up atau kita transfer sejak kita mendaftarkan sebagai lender, ya kan? Itu adalah uang out, ya kan? Pengurangnya adalah uang in. 2 variabel, imbal hasil dan withdrawal yang Bapak uang tarik. Nah itu dikurangkan, selisihnya berapa? Jadi ada kemungkinan besar yang dari awal itu